Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah. Tapi saya merasa tegang dan dulu. Oh ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu pada rekan Ibu. Apa yang sudah disiapkan oleh Ibu? Saya sudah menyiapkan alur cerita dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, bagus sekali Bu Sri. Jadi pada coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik penilaian yang sudah Bu Sri ketahui. Bu Sri juga harus menggunakan kompetensi coaching serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Oh, ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan presensi atau kehadiran penuh. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Secara spesifik, saya akan kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensinya yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Beri indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sri dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Luar biasa Bu Sri, tetap semangat. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk kita observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Bu Sri melakukan coaching bersama rekan Ibu. Monggo Bu. Sama-sama, terima kasih supportnya ya. Waalaikumsalam Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Seperti tadi Ibu menghubungi saya ya? Iya betul Apa ya? Iya Bu, ini saya pengen curhat, pengen cerita-cerita gitu Bu. Curhat, boleh? Mungkin boleh. ada yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin tentang apa gitu? Oh iya Bu, boleh banget. Emang di sini nggak apa-apa Bu? Takutnya Ibu lagi ada acara. Nggak apa-apa ini. Kan kita mau sholat, tapi waktunya nggak apa-apa. Ini baru pukul 12, nggak apa-apa mau sholat dulu. Oke, terima kasih Bu. Gini Bu, saya sebetulnya sedang sedih, sedang gundah gitu ya Bu. Karena ini pada waktu mengajar gitu Bu, saya kok mendapati ada beberapa siswa dari saya itu yang tidak fokus dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran kelasnya Bu Susi, maaf kelasnya Bu Susi kelas 6 ya? Kelas 6 ya Bu. Jadi di kelas 6 itu ada beberapa anak yang kurang fokus begitu. Iya Bu, betul. Apalagi di tengah-tengah pembelajaran siswa bikin gaduh. Iya. Betul. Ya, dari ceritanya Bu Susi ini, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Ya Bu, jadi yang saya harapkan itu di sini nantinya saya dapat menemukan solusi Bu, solusi dari permasalahan siswa yang tadi kurang fokus dalam belajar itu bisa menjadi siswa yang aktif, fokus dan juga senang gitu mengikuti pembelajaran dari saya. Bagus sekali Bu. Menurut pengamatan Bu Susi, kondisi ideal yang seperti apa kelasnya Bu Susi yang Ibu harapkan? Idealnya ya Bu, idealnya itu ya siswanya sepanjang pelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran itu siswa selalu fokus.
pembelajarannya itu menyenangkan. Seperti itu. Berarti menurut Bu Susi, ideal kelasnya Bu Susi itu lebih fokus ya. Iya, Terus jadinya aktif dalam pembelajaran. Seperti Ya. itu. Iya, betul Bu, betul sekali. Jika seperti itu ya, idealnya untuk saat ini level itu 10, dan jika tidak ideal itu levelnya 1. Maka pembelajarannya Bu Susi ada di level berapa sekarang? Kalau menurut saya itu baru di level 5 Bu. Kalau kondisinya tersebut akan diubah, menurut Bu Susi mau jadi level berapa? Saya pengennya itu di antara 8-9 gitu lah Bu. Kalau menurut Bu Susi idealnya itu level 8, apa yang Bu Susi lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Menurut saya ya Bu, kan tadi siswa saya tidak fokus Bu. Jadi saya pengen itu salah satunya menambah ice breaking Bu. Jadi waktu pembelajaran itu dibanyakin tentang ice breaking. Lalu saya juga akan menggunakan media-media pembelajaran yang bisa siswa praktekkan secara langsung gitu. Dengan begitu kan nanti jika siswanya bisa mempraktekkan materi pelajaran menggunakan media, mereka jadi lebih fokus gitu belajarnya. Seperti itu ya. Kalau itu saya sangat setuju dengan Bu Susi. Lalu tadi Bu Susi kan mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Susi, anak-anak itu kan merasa bosan. Iya. Terus kira-kira apa yang membuat Bu Susi itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Susi ini membosankan? Gini Bu, tadi yang sudah saya sampaikan ya, kan anak itu setelah 1 jam lebih gitu ya Bu, sekitar 1,5 jam gitu, anak sudah mulai membuat gaduh atau berisik gitu ya Bu ya. Jadi itu kan membuyarkan konsentrasi, baik konsentrasi saya ataupun konsentrasi teman lain di kelas gitu. Jadi kalau menurut saya mereka gaduh itu karena mereka bosan dengan pembelajaran saya. Gitu ya. Terus memang ada berapa siswa yang membuat gaduh di kelas itu? Terus konsentrasi pembelajaran di kelas jadi terganggu? Sekitar 6 Bu. Jadi di kelas itu sekitar ada 6 anak yang sering membuat gaduh, sehingga itu dapat mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi tadinya yang temannya itu fokus belajar, jadi dia tuh ikut-ikutan, malah ikut-ikutan gaduh, akhirnya kelasnya sulit untuk dikendalikan. Oh ya. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Bu ya, saya ingin tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Ibu Susi lakukan. Selama ini saya pembelajarannya biasa aja sih Bu, biasa aja. Saya menyampaikan materi, terus terkadang ya ada kelompok, terus saya kadang-kadang menggunakan PowerPoint, tapi hanya sementara gitu. Jadi kadang-kadang aja gitu Bu PowerPointnya. Seperti itu ya. Nah, begini, menurut Bu Susi, ada cara lain yang lebih efektif supaya anak lebih fokus atau aktif begitu? Ada nggak dalam pembelajaran? Kalau menurut saya itu dengan ice breaking, terus dengan media pembelajaran yang menarik gitu Bu, akan meningkatkan konsentrasi atau fokus siswa gitu, karena siswa bisa menggunakan media-media belajar itu dalam proses pembelajaran, dan ditambah dengan atau diselingi dengan ice breaking yang menarik itu Bu. Nah, satu lagi Bu, mungkin bisa juga dengan kita menayangkan video-video pembelajaran mungkin ya Bu ya. Bagus sekali Bu Susi ya. Kira-kira sama Bu Susi ini, rencana ini ya, kapan akan dilakukan? Secepatnya ya Bu ya. Insya Allah minggu depan Bu, karena saya sudah pusing kalau melihat anak tuh pelajaran sebentar, 1 jam, 1,5 jam sudah tidak fokus gitu. Insya Allah Bu, jadi untuk actionnya ya, insya Allah minggu depan akan saya coba. Ya, minggu depan ya. Ya, minggu depan Bu. Terus kemudian adakah keterlibatan orang sekitar Ibu untuk rencana yang Ibu lakukan ini? Ada Bu.
Jadi saya nanti akan melibatkan rekan sejawat ya, teman sejawat yang biasa menggunakan media-media pembelajaran di kelas gitu. Nanti saya akan minta referensinya Bu untuk materi yang sesuai dengan pembelajaran kelas 6 pastinya. Selain itu saya juga akan coba belajar speaking dari teman sejawat, dari YouTube juga. Nanti bisa minta linknya ke teman, ada Bu teman yang biasa itu speakingnya sangat beragam. Nanti saya minta link videonya. Ya, itu sangat bagus dan sangat menarik ya. Saya juga sangat setuju. Jadi kita dapat berkolaborasi dengan rekan guru dan dapat meminta bantuan mengajari apa yang kita bisa ya Bu ya. Ya, Selanjutnya ya Bu ya, saya doakan semoga rencananya Bu Susi ini lancar dan berhasil ya. Amin. Terus, Terima kasih Bu. ya, komitmen Bu Susi terhadap rencana tersebut apa? Komitmennya yang pertama pastinya akan segera ya Bu, segera action, belajar tentang speaking yang beragam dan juga belajar membuat media-media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Ya itu. Kalau begitu sangat bagus dan sangat mendukung ya. Semoga semuanya dimudahkan, lancar, sesuai harapan ya, Bu Susi ya. Terus kayaknya sepertinya ini sudah ya. Ada lagi mungkin yang dibutuhkan, terus solusi dari itu. Jadi begini, Bu Susi, dari Ya, percakapan tadi kita ini ya, Ya. Bu Susi, apakah Bu Susi apakah yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Oh iya Bu, percakapan kita hari ini ya Bu. Jadi di situ membuka pikiran saya Bu. Jadi saya tadi bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, itu. Alhamdulillah ya Bu Susi ya, sudah Ya, dapat Bu. mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Ya, Terus perasaan Bu Susi sekarang bagaimana? perasaan saya senang Bu, senang sekali saya hari ini bisa ngobrol dengan Ibu sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tadi. Terima kasih sekali Ibu Sri Muntati sudah membantu saya. Sama-sama Bu Susi ya. Ya, Sukses selalu untuk Bu Susi. Amin. Amin. Ya, Terima ini kasih. sudah cukup. Ini juga waktunya sudah saya mau sholat dulu ya Bu ya. Oh, gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang ya Bu Susi ya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Bis Bu. Luar biasa Putri, praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan Bu? Dengan catatan saya ya, ya, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Terus coaching sudah mengungkapkan semua kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Coaching juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Oke, tadi saya juga mengamatinya ya Bu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang betul, sehingga ide-ide coaching terbalik dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya oleh coaching sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang dilakukan. Luar biasa itu.
Tapi saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan lebih eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan tersebut, saya akan mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coaching dapat meningkat dan berkembang. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Perasaan saya ya Bu ya, jadi dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Sri. Terima kasih Bu Sri atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini. Tentunya dengan topik yang lebih bervariasi dan ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching